Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi dengan aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat cover Al-Quran Rajut seperti ini. Buat kalian yang penasaran, silahkan ditonton ya, ikuti step by stepnya. Jangan di skip-skip. Seperti biasa kita siapkan dulu perlengkapannya. Di sini aku udah nyiapin benang. Untuk benangnya ini kalian bebas mau pakai benang jenis apa, tapi di sini aku pakai benang jenis polyester. Kemudian di sini aku udah nyiapin 3 warna benang ya. Untuk warnanya kalian bebas mau pakai warna apa aja. Kemudian untuk hakpennya aku pakai hakpen merek Ross yang akan dipakai yang nomor 3. Kemudian kita siapkan kancing magnet seperti ini, sepasang ya, sepaket gitu, ada atasnya bawahnya, terus untuk ini ya. Dan yang terakhir korek api gas. Ya, sebelum ke pembuatannya ada hal yang harus kita ketahui, yaitu ukuran Al-Qurannya. Kita mau bikin cover untuk Al-Quran ukuran berapa, karena untuk Al-Quran itu pasti beda-beda ya kan bun ukurannya. Jadi kita ukur dulu lebarnya, lebar mengeliling ini. Nah, untuk lebarnya 25 cm untuk Al-Quran yang akan aku bikin covernya. Kemudian untuk tingginya juga kita ukur ya bun. Ini tingginya 16 cm. Jadi ini harus diingat-ingat ya bun ukurannya. Ini akan jadi patokan ukuran berapa cover yang akan kita buat. Ya, setelah mengetahui ukurannya, lalu kita langsung aja ke pembuatannya. Di sini aku udah ngambil satu warna benang, warna pertama. Di sini kita akan membuat motif granny spike stitch. Untuk membuatnya, pertama kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini. Lalu kita buat tusuk rantai dengan kelipatan 4. Untuk panjangnya disesuaikan dengan lebar Al-Qur'annya. Tadi lebar Al-Qur'an aku 25 cm, jadi kita bikin tusuk rantainya sepanjang 25 cm. Tapi ingat ya bun, untuk jumlah rantainya itu harus kelipatan 4. Nah, ini rantai yang aku buat sudah 25 cm ya bun. Pas 25 cm. Lalu untuk selanjutnya kita tambah sebanyak 7 tusuk rantai. Penambahan ini fungsinya buat ngepasin gitu bun, soalnya nanti pasti akan ada penyusutan gitu. Jadi kita tambah 7 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rantai. Lalu kita skip 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di lubang ke-6 kita isi dengan 3 DC di dalam satu lubang. 1, 2, 3. Lalu kita buat satu tusuk rantai. Lalu kita skip 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang keempat kita buat lagi 3 DC di dalam satu lubang. 1, 2, 3, lalu satu tusuk rantai lagi,
Lalu skip 3 lubang lagi, 1, 2, 3, di lubang keempat 3 DC dalam 1 lubang, 1, 2, 3, lalu 1 tusuk rantai lagi. Nah, lakukan pola ini secara berulang ya bun, sampai ke lubang yang terakhir. Khusus di lubang terakhir ini kita hanya isi dengan 2 DC di dalam 1 lubang. 1, 2, 3, di skip 3 lubang, kemudian di lubang terakhir ini kita buat hanya 2 DC. 1, 2. Nah, jadi seperti ini ya bun hasilnya setelah sampai ke ujung, ke lubang yang terakhir. Lalu lanjut kita ambil benang warna lain. Kita ganti warna benangnya ya bun. Selanjutnya untuk baris kedua kita buat 2 tusuk rantai, 1, 2, lalu dibalik. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan mengerjakan di bolong-bolong yang besar ini ya bun, di sini. Yang pertama, di lubang pertama kita buat 1 DC, 1, kemudian masih di lubang yang sama di sini, tapi kita akan masukkan ke sini. Kan tadi di bawah ada 3 rantai gitu, 1, 2, 3, kemudian di rantai yang kedua kita masukkan. Ini masih membuat DC ya bun. Masukkan, ambil, lalu buang, lalu buang. Hasilnya seperti ini. Lalu kita buat 1 DC lagi, masih di lubang yang sama. Kita masukkan di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya bun. Jadi di dalam 1 lubang ini kita isi dengan 3 DC. 1 DC di sini, 1 DC masukkan ke rantai yang bawah, 1 DC lagi sama seperti DC yang pertama. Kemudian kita buat 1 tusuk rantai. Kemudian ke lubang selanjutnya kita buat lagi 3 DC. 1 DC di lubang yang besar ini. Kemudian untuk DC kedua kita masukkan ke rantai yang bawah sini. Kemudian rantai ketiga di sini. Kemudian 1 tusuk rantai lagi. Lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat 1 DC di lubang yang besar, kemudian 1 DC dimasukkan ke rantai yang bawah, kemudian 1 DC lagi di lubang yang besar lagi di sini, kemudian 1 tusuk rantai. Nah, seperti biasa di lubang yang paling terakhir ini, setelah kita membuat 1 tusuk rantai, lalu di sini kita hanya isi dengan 2 DC. 1, 2. Nah, baris kedua sudah selesai, jadinya seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke baris yang ketiga. Aku ganti lagi warnanya ya. Aku pakai warna yang kuning. Baris ketiga caranya sama seperti baris yang kedua ya. Kita buat dulu 2 tusuk rantai, lalu diputar, lalu seperti biasa kita akan mengerjakan di dalam lubang-lubang yang besar ini. Kita isi dengan 1 DC, kemudian DC kedua kita masukkan ke sini. Ini kan tadi di baris pertama kita membuat
3 DC dalam satu lubang, 1, 2, 3. Nah, di DC yang kedua ini kita masukkannya. Ini DC pertama, ini DC kedua, masukkan, ambil, buang, buang. Seperti ini. Lalu 1 DC lagi di sini. Kita masukkan di sini. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Lalu kita buat 1 tusuk rantai. Lalu selanjutnya di lubang yang ini caranya sama seperti cara yang pertama. Sama seperti ini. 1 DC. Masukkan di DC yang kedua. Kemudian DC lagi. Kemudian 1 tusuk rantai. Lanjut ke lubang ketiga, 1 DC. Kemudian DC lagi, masukkan ke DC yang kedua. Kemudian 1 DC lagi. Lalu 1 tusuk rantai. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti biasa di lubang yang terakhir kita hanya isi dengan 2 DC. Jadi diingat ya, Bun, tiap di lubang yang paling terakhir hanya diisi dengan 2 DC. 1, 2. Nah, jadi seperti ini ya. Baris ketiga sudah selesai, lanjut ke baris yang keempat. Kita ambil lagi warna yang pertama. Nah, ini yang oranye tua. Tadi di baris pertama jangan dipotong ya, Bun, benangnya, jadi kita bisa langsung ambil. Diambil seperti ini. Lalu kita buat 2 tusuk rantai. 1, 2. Caranya sama seperti baris kedua dan ketiga. Kita mengerjakan di lubang yang besar ini. Satu DC, kemudian DC kedua dimasukkan ke lubang yang bawah, DC ketiga ke sini, lalu 1 tusuk rantai. DC pertama ke lubang yang besar, DC kedua masukkan ke bawah, DC ketiga di lubang yang besar, lalu 1 tusuk rantai. Nah, lakukan lagi sampai ke lubang yang terakhir ya, Bun. Lakukan cara ini sampai tinggi yang kita mau sesuai dengan ukuran Al-Qur'annya. Tadi kan ukuran Al-Qur'an aku 16 cm, berarti aku akan buat dengan cara seperti ini sampai tinggi 16 cm. Untuk warnanya menyesuaikan aja, dari warna 1 ubah ke warna 2, kemudian ke warna 3. Balik lagi ke warna 1, nanti ke warna 2, ke warna 3. Seperti itu sampai tinggi 16 cm. Nah, ini aku udah sampai di ketinggian 16 cm ya, Bun. Itu tingginya sudah 16 cm. Lalu untuk baris yang terakhir, supaya nggak bolong-bolong gini, lalu kita akan tambah lagi 1 baris. Ini kita ganti warna, lalu buat 2 tusuk rantai, lalu diputar. Nah, seperti biasa di lubang yang ini, kita akan mengerjakan di lubang yang besar ini. Tapi kita masukkannya di sini. Di DC yang bawah. Di DC yang kedua di sini. Kita isi dengan 3 DC di dalam 1 lubang. 1,
2, 3. Tuh hasilnya jadi nutup gitu ya bun. Lalu selanjutnya kita maju ke lubang selanjutnya ke sini. Masih tetap di DC yang kedua yang di bawah. Kita buat lagi 3 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Seterusnya kita buat di masing-masing lubangnya diisi dengan 3 DC di dalam satu lubang. Di DC yang kedua ya bun. Seperti ini, lakukan sampai ke lubang yang terakhir. Nah, seperti biasa di lubang yang paling terakhir ini kita hanya isi dengan 2 DC di dalam satu lubangnya. 1, 2. Nah, sudah selesai ya bun, hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita langsung lanjut ke ngerajut ke pinggiran ininya ya bun. Kita buat dulu 2 tusuk rantai, kemudian kita isi dengan HDC sampai ke terakhir ke sini. Di dalam satu warna ini kita isi dengan 2 HDC, 1, 2. Kemudian di lubang sambungan ini antara warna orange tua dengan orange muda kita isi dengan 1 HDC. Lanjut di warna orange ini kita isi dengan 2 HDC, 1, 2. Di sambungannya 1 HDC. Nah, jadi seperti ini ya bun sampai ke lubang yang terakhir. Nah, helaian benang yang ini kita sambil selipkan saja ya bun, jangan dibiarin gitu aja, sambil diselipin. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir ya bun. Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir hasilnya jadi seperti ini ya bun. Baris pertama sudah selesai, lalu kita lanjut membuat baris kedua. Kita buat dulu 2 tusuk rantai, 1, 2, lalu diputar. Lalu kita tinggal isi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC di masing-masing lubang sampai ke lubang yang terakhir. Kita lakukan sampai ke baris yang ke-10 ya bun. Ini baris pertama, lanjut ke baris kedua sampai ke baris yang ke-10. Caranya sama, hanya dengan mengisi HDC, 1 HDC di masing-masing lubangnya. Nah, aku udah sampai di baris ke-10 ya bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu setelah itu kita buat 1 tusuk rantai, lalu kita lipat seperti ini. Nah, fungsinya 10 baris ini adalah untuk penahan Al-Quran nantinya. Lalu setelah dilipat kita putar seperti ini. Nah, lalu kita satukan bagian yang ini dengan yang ini dengan menggunakan SC. Ya, jadi setelah dilipat kita rajut menggunakan SC. Masukkan ke lubang yang ini. Kemudian SC. Ngikutin aja ya bun, ini ada lubang-lubangnya, kita masukin aja satu lubangnya dengan 1 SC. Sampai ke lubang yang terakhir.
Nah, ini aku udah sampai di lubang yang terakhir. Lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci. Terakhir kita potong benangnya lalu kita rapihkan ya bun. Nah, setelah dirapihkan jadi seperti ini hasilnya ya bun. Lalu kita lanjut menyambung yang satunya lagi. Nah, sebelum menyambung kita rapihkan dulu helaian-helaian benangnya. Nah, setelah dirapihkan lalu kita langsung saja untuk menyambungnya. Untuk menyambungnya caranya sama seperti yang ini ya bun, hanya dengan menggunakan SC. Kita buat SC sampai ke lubang yang terakhir ya bun. Nah, ini aku sudah sampai di ujung, di lubang terakhir, lalu kita buat satu tusuk rantai seperti biasa untuk mengunci, lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, setelah dirapihkan, lalu hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, kita lanjut ke sisi yang sebelah sini. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi, kita isi baris ini dengan HDC sebanyak 10 baris ya bun. Setelah 10 baris lalu kita lipat lalu kita satukan lagi. Nah, jika sudah selesai nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan membuat penanda halamannya. Kita lipat, kita ambil di tengah-tengah. Di sini. Kita masukkan benangnya ya bun. Kemudian kita buat 50 tusuk rantai. Nah, setelah 50 tusuk rantai, lalu di sini aku udah nyiapin 2 buah pita. Kita pasang satu pita di sini. Kita masukkan. Untuk video tutorial pitanya aku udah buat ya bun. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi. Masukin ke sini. Lalu tinggal kita slip stitch saja. Lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci. Lalu kita potong benangnya dan rapihkan. Nah, setelah dirapihkan hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita jangan lupa rapihkan yang bagian atasnya ini juga. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan membuat untuk penutupnya. Pertama kita buat dulu slip knot seperti ini. Lalu kita buat 25 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 25 tusuk rantai, lalu kita tambah 2 rantai lagi. 1, 2. Lalu kita skip 2 rantai, 1, 2. Lalu di rantai yang ketiga kita buat HDC. Di masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 HDC sampai ke lubang yang terakhir. Jadi nanti totalnya akan ada 20 HDC. Untuk baris yang pertama ini.
Nah, baris pertama sudah selesai, hasilnya jadi seperti ini. Lalu lanjut ke baris kedua, kita buat 2 tusuk rantai. Kemudian diputar, dibalik. Lalu di masing-masing lubangnya ini kita isi lagi dengan 1 DC di masing-masing lubangnya. Sampai ke lubang yang terakhir lagi ya bun. Kemudian lanjutkan sampai ke baris ketiga dengan cara yang sama. Setelah sampai ke baris ketiga, hasilnya akan jadi seperti ini ya bun. Lalu untuk yang terakhir, kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci, lalu kita potong benang, tapi sisakan agak panjang untuk menjahit. Seperti ini. Untuk yang satunya lagi ini, kita potong saja. Lalu tahap selanjutnya kita siapkan jarum tapestri. Kita masukkan. Lalu kita jahit ke sini. Tapi dijahitnya hanya di lapisan awal ya bun, jangan sama yang ininya. Kita ambil di tengah-tengah sini, lalu kita jahit. Jahitnya biasa aja, dijelujur gitu bun. Nah, setelah semuanya dijahit, lalu kita langsung rapihkan aja potong benangnya ya bun. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita ambil kancing magnet, kita pasang. Nggak perlu pakai alat ya bun, begini juga bisa. Terus yang satunya lagi disejajarkan dengan yang atasnya, kita pasang di sini. Ini emang sengaja ada panjang gitu ya bun, untuk menyesuaikan ketebalan Al-Qur'annya. Seperti ini. Lalu kita ambil pita yang satunya lagi, kita tempelkan di sini untuk menutupi kancing magnetnya, pakai lem lilin. Nah, alhamdulillah setelah dilem, jadi hasilnya seperti ini ya bun. Cover Al-Qur'annya sudah siap dipakai. Thanks for watching ya bun. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman bunda jika video ini dianggap bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.